Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Danila di channel Rajin Ngoding. Baik teman-teman, pada video ini kita akan kembali melanjutkan series HTML. Di video ini kita akan membahas tentang HTML editor yang akan kita pakai pada series HTML kali ini. Oke, langsung saja kita ke videonya atau ke pembahasannya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi TrapEdit untuk ngoding HTML di Android. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya sudah pernah membukanya dan sudah menginstalnya sejak lama. Jadi untuk teman-teman yang baru menginstalnya, teman-teman bisa mengikuti instruksi yang ditunjukkan oleh aplikasi, dan untuk instruksinya sangat mudah dipahami. Tinggal ikuti saja alurnya. Kemudian di sini ada menu di mana kita bisa belajar kode yang di sini kita gunakan untuk sumber belajar tambahan kita. Kemudian dapatkan kode sumber di mana kita bisa mendapatkan source code atau kode sumber dari website yang ingin kita copy ya teman-teman, atau website yang ingin kita dapatkan kode sumbernya. Di sini untuk web sederhana atau untuk landing page, menurut saya udah cukup bagus mendapatkan kode sumbernya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Kemudian ruang kerja di sini. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah ruang kerja. Kita bisa klik tambah, icon tambah di sini. Kemudian kita bisa import folder ya teman-teman, karena kita akan membuat sebuah folder baru. Kemudian kita bisa klik icon tambah ini. Kemudian nama foldernya adalah HTML series. Teman-teman bisa menamainya dengan nama yang sesuai dengan teman-teman. Klik menyimpan. Kemudian kita klik HTML series ini dengan nama. Kemudian sudah diimpor ya teman-teman. Dan di sini kita bisa masuk ke foldernya. Kita bisa lagi membuat file baru. Kemudian misalnya di sini index.html. Kita simpan seperti ini. Kemudian kita kembali. Dan di sini editor text. Nah, di sini akan otomatis membuka kode editornya atau tampilan yang bisa kita gunakan untuk menulis kode HTML. Kemudian di sini ada sebuah tab atau sebuah menu ya. Nah, di sini kita bisa memilih sebuah warna. Kemudian klik memilih. Nah, otomatis kode warna akan ditempelkan di text editor kita. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kode dasar HTML yang sudah kita pelajarin di materi sebelumnya, yaitu HTML introduction. Kemudian di sini kita bisa buka folder ya, buka folder yang kita sudah buat tadi. Di sini kita klik titik 3 di sini, kemudian folder terbuka, kita pilih HTML series. Nah, secara otomatis akan terbuka foldernya, dan ini file yang sudah kita buat. Index merupakan nama file, dan .html merupakan sebuah extension. Perlu diingat ya teman-teman, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian kita kembali terlebih dahulu. Kita akan mengambil kode sumber di aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya ya.
Oke, loading. Nah, kita bisa pilih HTML introduction, kemudian load now. Dan kita paste salin kodenya. Kemudian kita kembali lagi ke tab edit. Kemudian kita paste. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik icon play ini. Nah, di sini secara otomatis akan menampilkan hasilnya. Hello World yang merupakan sebuah heading HTML. Nah, H1 ini merupakan heading yang dimana dituliskan di antara tag body ya teman-teman, atau di dalam body. Nah, di H1 ini disebutnya itu sebagai body content ya. Nah, kita bisa menuliskan berbagai tag HTML di sini. Di sini kita bisa melihat, kita pilih tag P ini, secara otomatis sudah ada closing tagnya. Kita bisa tambahkan ini paragraf, kemudian kita simpan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita klik icon play ini, secara otomatis file akan disimpan. Nah, ini paragraf. Dan kemudian kita bisa menggunakan sebuah fitur yang saya sangat sukai, yaitu emulator perangkat, yang dimana ini sebenarnya fitur premium ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya premium harian itu terbatas, jadi kita bisa melihat iklan ataupun aplikasinya memberikan akses percobaan kepada kita. Jadi di sini fitur yang saya sangat sukai adalah emulator perangkat, di mana kita bisa melihat preview website kita di tampilan desktop atau di tampilan laptop ya teman-teman. Jadi walaupun kita ngodingnya di Android, kita dapat melihat hasilnya di berbagai perangkat. Jadi ini akan memudahkan kita melihat hasilnya dan melihat apakah website kita responsif atau tidak. Nah, seperti ini teman-teman, fitur premium. Kita bisa akses fitur ini dengan menonton iklan. Kita bisa klik mulai uji coba gratis. Nah, kita bisa pilih akses harian ya teman-teman. Nah, kita harus menonton 4 iklan, baru kita dapat mendapatkan akses tab edit premium harian. Nah, karena di sini saya tidak akan menggunakannya, maka saya tidak akan menonton video iklannya. Kemudian ketika kita ingin menambahkan color seperti style, ini kita cari di sini. Nah, misalnya color, kita bisa menambahkan warna di sini. Nah, di sini ada previewnya ya teman-teman. Nah, kita memilih. Nah, secara otomatis hex kode colornya itu akan dituliskan di text editor kita. Kita klik play di sini. Nah, secara otomatis hasilnya akan berubah warnanya ya. Kemudian apalagi ya? Dan kita bisa mengatur tab di sini. Nah, sebenarnya tab edit ini sudah pintar ya. Ketika kita menambahkan sebuah body content, otomatis akan tab ya. Contohnya seperti ini. Oh, enggak. Kita bisa tab. Kalau misalnya di enter, baru secara otomatis akan mengikuti di atasnya. Jadi ketika kita memulai menuliskan kodenya, dan kodenya itu atau ininya nih, tampilan ini ada di awal kayak gini.
Nah, kita bisa mengaturnya dengan tab. Nah, di tab edit ini fitur yang saya sukai juga yaitu ada undo ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian mengulang. Ini sangat membantu kita, apalagi kita ngoding di Android, pasti banyak salahnya teman-teman. Jadi kita bisa mengundo atau mengulang. Kemudian di sini, oke, ini mungkin hanya tampilannya saja ya teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat struktur foldernya. Di sini file dibuka. Nah, di sini file yang dibuka adalah file index.html yang di folder HTML series. Kita bisa menambahkan file baru di sini. Contohnya misalnya home.html. Nah, kita misalnya di sini buat baru, kita HTML potongan di sini, maka otomatis secara otomatis akan membuat sebuah struktur dasar HTML. Kemudian di sini kita bisa buat h1, kalau enggak langsung aja biar otomatis. Oh, enggak ada teman-teman. Jadi gini aja nih. h1. Nah, secara otomatis akan ada closing tag HTML home. Kita buka. Nah, maka ada HTML home. Tapi di sini H1-nya hasilnya beda ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Oh, lobet teman-teman. Hasilnya kita lihat. Nah, ini besar ya. Tapi ini kecil. Kita ubah language-nya menjadi English coba ya. Sama. Mungkin di sini kita nggak menambahkan with Davis White ya. Dimana ini bahasa robot yang digunakan untuk responsive gitu. Salin dengan home di sini, tempel, kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu menambahkan yang metaname viewport. Nah, ini judul halaman dan kita bisa mencari misalnya HTML, mencari kata yang kita perlukan. Kita bisa menggantinya dengan misalnya HTML juga ya. Kemudian klik enter, nggak bisa ya. Nah, untuk fitur ini saya belum tahu ya gimana menggunakannya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ada yang namanya lorem ipsum. Nah, ini fitur premium juga. Kemudian kita bisa bagikan aplikasi, kemudian kita menyimpan, dan kita bisa membuka sebuah file baru. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri bisa mengeksplor fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mulai belajar tentang tag-tag atau kode HTML pada materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.